Hello everyone, welcome to today's interactive learning activity. Hari ini kita akan membaca dan memahami sebuah cerita pendek atau short novel yang ditulis dalam bentuk past tense. Namun, kegiatan kita tidak hanya sekedar membaca. Jadi, sepanjang cerita berlangsung, kalian akan menemukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk melanjutkan cerita ke tahap selanjutnya. Jika jawaban kalian benar, cerita akan berlanjut ke bagian selanjutnya. Tetapi, jika jawaban kalian kurang tepat, maka kalian harus mempelajari materi yang sudah saya siapkan, yaitu simple past tense dan generic structure of narrative text. Hal ini bertujuan agar kalian dapat memperkuat pemahaman sebelum melanjutkan cerita. Oke, baik. Saya harap semuanya sudah mengerti sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Yang pertama, di sini kita sudah melihat judulnya, I Dream. If dreams can be controlled, then what is reality? The purpose is to comprehend the story written in the past tense. Oke, kita klik next. Di sini ada timeline, so you have to complete each piece of chapter to finish the story. Okay, let's just click this one. Okay, the next is chapter 1, home. So, life is beautiful. Let me introduce myself. I am a homeless man whose daily activity is mostly sleeping, but I am grateful to be alive. Oke, jadi diperhatikan setiap narasi yang ada di setiap chapter harus diperhatikan supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang akan muncul setelah ini. The next. Okay. There was always a strange feeling I could never fully understand. One thing was certain. A. I'm always fell asleep. B. I always dream. C. I always hungry. D. I always alone. Ya, di manakah pilihan yang paling tepat? Kalau misalnya kita kesulitan, kita mungkin bisa mengklik tanda love ini. Nah, di sini akan muncul clue. Ya, clue-nya adalah remember the rule, it's all about the grammar. Oke, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Apakah A, B, C, dan D sesuai dengan tata bahasa yang sudah kalian pelajari? Oke, kita ambil contoh, kalian jawab A. Kita klik yang A. Salah. Ya, kalau salah, seperti aturan sebelumnya, kita harus berhenti selama 3 menit untuk mempelajari materi yang terlampir. Ya, jadi di sini ada materi positif, interrogatif, kemudian ada negatif. Yes, negatif, di mana di sini kalian harus mempelajari kesesuaian antara subjek dengan verb. Tapi di sini bukan yang verbal. Ya, jadi di sini kesesuaian subjek dan predikat dalam hal nomina. Ya, kata bantu was atau were. Jadi karena di sini kita menggunakan past tense, kita tidak menggunakan lagi kata kerja bantu am, is, are, tapi kita menggunakan was atau were. Kemudian ditambahkan complement. Ya, contohnya yang bagian positif, he was an athlete. Kalau subjeknya we were here yesterday. Ya, kalau negatif, subject plus was, were plus not plus complement. Ya, jadi contohnya, I was not ready for that. Dan yang terakhir, bentuk pertanyaan yaitu interrogative. Ya, was-nya, to be-nya ditarik ke depan, was atau were plus subject plus complement, ya, plus question mark. Was she wrong for being kind? Nah, seperti itu. Oke, baik, saya harap semuanya sudah mengerti di bagian ini. Kita lanjutkan kembali perjalanan cerita kita. Jadi, sesuai dengan kaidah grammar yang sudah kalian pelajari, jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, betul sekali B. Apakah B betul? Oke, lanjut. I felt rush of joy and sadness at the same time whenever I become a lucid dreamer, a state where I could, bla bla bla. Ya, kita lihat di sini ada clue-nya lagi karena mungkin akan kesulitan menjawab pertanyaan ini. Kita klik lagi clue-nya. Oke, di sini ada clue-nya interactive object. Berarti ada objek yang harus kita klik di sini supaya bisa memunculkan clue untuk jawaban dari pertanyaan ini. Kira-kira yang mana yang bisa kita klik di sini? Oke, kita coba klik orang yang tidur ini.
Oh, ternyata dia memimpikan sesuatu. So, he dreamed something. So, berdasarkan gambar ini, jawaban yang paling tepat sesuai dengan gambarnya di sini ada gambar superhero, berarti yang paling tepat jawabannya adalah C, have a superpower. Bagus sekali, lanjut. Kemudian, di scene ini, one day a little child crying helplessly alone in the middle of the road without her parents around. What should I do? So, what should you do if you are in this situation right now? Nah, di sini kita lihat clue-nya. You are a human, you know the answer. Yeah, of course. Jadi kalau sebagai manusia, tentunya kalian memiliki sifat kemanusiaan. Kira-kira A, B, C, atau D? Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Ya, apakah A, stand far away and watch her, only watch her? B, call the police about this? C, help her no matter what? Or D, ignore her and continue walk away? Okay, which one? And continue walking away. Which one? Okay, of course it is C. Let's just click C. Very good. Yes, the next is finally I decided to run in front of the bus and use my height to make the driver notice me because the little girl was hidden bus driver's blind spot. Jadi sampai di sini bisa dimengerti ya. Yes, I started doing the floor stance right after the bus stop so that the little girl will not panic or feel scared of me. So the next, her mother came running in panic after seeing her child with a strange person dancing the floors in front of her, and she shouted, "That criminal-looking face, you child kidnapper." Ya, jadi seperti ini ya. Jadi karena mungkin ada yang dance di depan anaknya, ya wajar ya sebagai seorang ibu merasa bahwa orang tersebut aneh dan memanggilnya "that criminal looking face, you child kidnapper." Ya, jadi mungkin ada kata-kata yang agak kasar di sini ya. Ya seperti ini. Ya silakan dipelajari semua, nanti bakal muncul pertanyaan di mana kita kembali harus merecall setiap scene yang ada dan itu berfungsi sebagai clue. Jadi silakan diperhatikan. The next, chapter 2.